Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi terkait turbidimetri dan nevulometri akan kita pelajari pada hari ini, di mana turbidi dan nevelo ini masih masuk dalam rangkaian alat yang menggunakan prinsip dasar spektrometri. Ya, jadi kalau sebelumnya kita belajar tentang spektrofotometer itu berbasis absorpsi ya, spektroskopi absorpsi cahaya. Kalau turbidi dan nevelo merupakan spektroskopi hamburan cahaya. Nah, ini pengertiannya untuk turbidimetri dan nevulometri. Jadi, turbidimetri dan nevulometri merupakan metode spektroskopi berdasarkan fenomena berkurangnya sinar yang diteruskan karena adanya sinar yang dihamburkan. Nah, jadi perbedaannya sama spektrofotometer UV vis. Kalau spektrofotometer UV vis, detektor itu menangkap banyaknya sinar yang diserap oleh analit. Tapi kalau turbidi dan nevelo, detektor akan menangkap banyaknya sinar yang dihamburkan oleh analit. Hamburan sinar terjadi disebabkan oleh partikel analit dalam bentuk koloid atau suspensi dan emulsi. Kalau syarat sampel di spektrofotometer UV vis itu harus jernih, ya tidak boleh ada endapan, maka di turbidi dan nevelo ini sampelnya harus ada endapan atau harus berupa endapan ya. Artinya di situ ada partikel yang tidak larut sempurna di dalam pelarut. Nah, adanya partikel-partikel tersebut yang melayang-layang, maka dia akan menyebabkan sinar yang diterima oleh partikel itu akan dihamburkan. Nah, hamburan tersebut akan ditangkap oleh detektor sebagai banyaknya respon analit terhadap penghamburan sinar. Kemudian kegunaan dari instrumen turbidi dan nevulometri ini adalah untuk menentukan tingkat kejernihan atau kekeruhan dari suatu larutan. Jadi kalau larutan itu keruh, mesti diukurnya pakai turbidi karena tidak bisa diukur pakai spektrofotometer UV vis. Kemudian turbidi ini termasuk pada pengukuran secara tidak langsung. Nah, kenapa secara tidak langsung? Karena detektor itu akan menghitung banyaknya sinar yang datang dikurangi banyaknya sinar yang diserap sehingga hasilnya adalah dikurangi banyaknya sinar yang diserap dan juga dikurangi oleh banyaknya sinar yang diteruskan. Maka hasil selisih dari banyaknya sinar yang datang dikurangi yang diserap dan yang diteruskan merupakan banyaknya sinar yang dihamburkan. Untuk itu, turbidi disebut dengan pengukuran secara tidak langsung. Nah, kemudian di sini metode analisis kimia berdasarkan berkas sinar yang diteruskan spektrofotometer UV vis. Nah, kalau spektrofotometer UV vis dia tinggal pengukuran langsung karena banyaknya sinar yang datang langsung dikurangi dengan sinar yang diteruskan ya. Jadi banyaknya sinar yang diserap itu langsung bisa terukur sama detektor. Tapi kalau di turbidi dia harus dikurangi lagi dengan banyaknya sinar yang diserap sehingga termasuk dalam pengukuran tidak langsung. Kemudian semakin besar kadar analit ya, semakin banyak partikel atau semakin keruh dari sampel kita, maka semakin banyak sinar yang dihamburkan. Maka sinarnya juga akan nilai turbiditasnya akan tinggi. Kemudian komponen sinar yang terlibat di dalam instrumen turbidimeter adalah banyak sinar yang diserap ya, sinar yang dihamburkan, kemudian sinar yang diteruskan. Di mana tadi saya katakan bahwa sinar yang datang akan sebagian diserap, sebagian diteruskan dan banyaknya sinar yang dihamburkan merupakan hasil pengurangan dari banyaknya sinar yang datang dikurangi yang diserap dan yang diteruskan. Kemudian kalau nevulometri, nah nevelo berasal dari kata gelap, di mana penentuan kadar analit dilakukan secara langsung berdasarkan banyaknya sinar yang dihamburkan, sama banyaknya sinar yang dihamburkan. Cuma di sini semakin besar kadar analit maka banyak sinar yang dihamburkan ya, dan sebaliknya ini sama seperti turbidimeter, cuma
Komponen sinar yang terlibat di sini hanya sinar yang diserap dan sinar yang dihamburkan. Jadi tidak ada sinar yang diteruskan. Kenapa demikian? Karena sampel yang diukur pada Nevelo adalah sampel yang gelap ya atau berwarna gelap sehingga tidak ada bekas sinar yang diteruskan. Kenapa? Karena kalau di dalam ruang gelap kan sinar itu tidak bisa nembus ya. Jadinya tidak ada sinar yang diteruskan sehingga yang terlibat di dalam instrumen ini hanya sinar yang diserap dan yang dihamburkan. Nah, untuk itu maka dia dikatakan pengukuran secara langsung karena banyaknya sinar yang datang langsung dikurangkan dengan banyaknya sinar yang diserap untuk mengetahui nilai banyaknya sinar yang dihamburkan. Nah, ini interaksi sinar dengan larutan zat ya. Sebenarnya jadi ini ada IO ya, IO itu sinar datang, kemudian IA sinar yang dan kemudian ada sinar yang diteruskan, sisanya adalah yang dihamburkan. Ya kan? Dasar analisa kuantitatifnya ya, dasar analisa kuantitatifnya sama halnya spektrofotometer UV vis yaitu menggunakan hukum Lambert-Beer di mana nilai konsentrasi sampel ya atau banyaknya keruhan berbanding lurus dengan nilai turbiditas. Selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi pengukuran. Jadi di sini dalam pengukuran secara turbidi dan Nevelo ya karena berdasarkan pada hamburan cahaya maka pengukuran sangat dipengaruhi oleh bentuk dan ukuran partikel. Untuk itu, bentuk dan ukuran partikel harus diusahakan sama antara pada saat kita mengukur larutan standar dan juga sampel kita. Nah, untuk memastikan kondisi tersebut agar sama bagaimana? Yang pertama adalah konsentrasi reaksi yang diberikan pada sampel dan konsentrasi reaksi yang diberikan pada standar harus sama. Ya, jadi kemudian penambahan reaksi, cara penambahan reaksi juga harus sama. Jadi kalau misalkan di pipet 1 mili ya semuanya dikasih 1 mili. Kemudian pH larutan juga demikian. Ya, kalau beberapa zat itu dia mudah mengendap dalam larutan basa atau dalam suasana basa. Untuk itu pada sampel dan standar harus dipastikan pH-nya adalah pada pH yang sama. Demikian juga temperatur dan cara pengadukan ya. Untuk memastikan bahwa bentuk dan ukuran partikel itu homogen ya atau sama antara larutan standar dan sampel, maka kita bisa mengatur atau memastikan temperatur yang kita gunakan. Jadi kalau temperatur itu kan dapat mereduksi ukuran partikel ya yang awalnya dia ukurannya besar karena dipanaskan dia akan berubah menjadi kecil ya karena ada sebagian yang terlarut atau partikelnya terpecah karena adanya pemanasan dan juga pengadukan. Kemudian ada pun matriks sampel atau standar juga harus sama. Jadi kalau dikondisikan antara standar dan sampel itu berada pada matriks atau suasana sampel yang sama ya, kondisi sampel atau lingkungan sampel yang sama. Biasanya dapat dilakukan menggunakan metode standar adisi. Demikian juga waktu mulai pembentukan endapan sampai dengan pengukuran. Nah, hal ini yang mempengaruhi adalah pada saat kita menambahkan reaksi itu dia harus didiamkan berapa lama. Nah, itu perlakuan pada sampel dan juga standar harus sama. Kemudian ke dalam sampel atau standar juga sering ditambahkan surfaktan. Tujuannya untuk menstabilkan endapan dalam bentuk koloid sehingga mencegah terjadinya koagulasi ya atau pengendapan atau dia menjadi partikel yang lebih besar gitu. Jadi kalau dia analit kita yang kita ukur itu dia mengendap, maka hamburan cahaya menjadi tidak maksimal sehingga dia harus dipertahankan dalam bentuk partikel yang melayang. Ya, partikel yang melayang ini berada dalam wujud koloid. Sehingga untuk memastikan partikel tersebut berada dalam kondisi yang melayang, maka kita harus menambahkan surfaktan. Kemudian kalibrasi instrumen. Nah, kalibrasi instrumen ini dapat dilakukan menggunakan larutan formazin. Pertama-tama larutan
larutan formazin dibuat menjadi larutan induk terlebih dahulu ya dengan konsentrasi yang lebih besar, kemudian baru diencerkan menjadi beberapa seri konsentrasi misalkan 10 sampai 100 ppm. Nah, kemudian diukur NTU-nya ya, Nevlometric Turbidity Unit, di mana nanti kalau sudah NTU-nya ini mencapai 0 sampai 40 ya, maka bisa kita gunakan untuk sebagai larutan kalibrasi. Dengan 0 NTU itu paling jernih atau tidak ada endapan ya, artinya semua sinar itu diteruskan, tidak ada yang dihamburkan. Dan 400 NTU itu keadaan yang sangat gelap atau semua sinar ini diserap ya, diserap dan dihamburkan. Diserap semua, tidak ada yang dihamburkan. Kemudian kegunaan dari turbidimeter adalah sebagai berikut. Yang pertama, penentuan konsentrasi total protein dalam cairan biologis seperti urin dan CSF yang mengandung sedikit protein menggunakan asam trikloroasetat. Jadi kalau di dalam laboratorium kesehatan ya, turbidi ini dapat digunakan untuk menentukan konsentrasi total protein. Kemudian dapat juga digunakan untuk menentukan aktivitas enzim amilase ya. Enzim amilase tentu saja menggunakan substrat pati atau amilum ya. Kemudian saat amilum tersebut dikasih enzim amilase, maka akan terjadinya yang awalnya keruh menjadi lebih jernih ya. Nah, berkurangnya nilai turbiditas tersebut menunjukkan aktivitas dari enzim amilase. Kemudian yang ketiga, penentuan aktivitas enzim lipase menggunakan trigliserida sebagai substrat. Jadi kalau lipase ini kan memecah lipid ya atau lemak menjadi larutan, menjadi senyawa yang lebih sederhana, sehingga di sini trigliseridanya ini sebagai lemak ya, kalau saat ditambahkan lipase ya maka akan terjadi penurunan kekeruhan. Nah, penurunan kekeruhan ini menunjukkan adanya aktivitas enzim lipase. Semakin banyak kekeruhannya, maka aktivitas enzim semakin besar. Nah, turbidi dan Nevelo ini dapat digunakan untuk mengukur kation dan anion yang mudah mengendap ya. Selain digunakan untuk mengukur protein, kemudian enzim juga dapat digunakan untuk mengukur kation anion yang mudah mengendap. Contohnya kalau kita ingin tahu di dalam sampel perairan ya biasanya ini banyaknya Ag ya, banyaknya perak itu berapa, banyaknya kalsium itu berapa, kita tinggal menambahkan reagen pengendap ya, kemudian nanti dia akan menjadi keruh, setelah keruh baru kita ukur menggunakan turbidi Nevelo ini. Ya, ini contohnya kalau penentuan ion sulfat ya di dalam air biasanya. Jadi sulfat ini sangat reaktif terhadap reagen BaCl2. Dia akan mudah membentuk endapan BaSO4 yang larutannya itu akan menjadi keruh. Nah, pada panjang gelombang tertentu ya sulfat ini akan menunjukkan nilai hamburan cahaya. Sehingga dia dapat diukur kadar sulfatnya secara kuantitatif. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.